Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita mengucap al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu pendahuluan. Tayamum adalah salah satu bentuk bersuci dalam Islam yang dilakukan ketika tidak ada air bersih yang dapat digunakan untuk berwudu atau mandi. Tayamum dilakukan dengan mengusapkan tangan atau wajah dengan debu atau tanah suci yang telah disucikan. Kemudian dilanjutkan dengan mengusapkan kedua tangan ke seluruh anggota badan yang harus dibersihkan dalam berwudu atau mandi. Tayamum memiliki aturan dan tata cara yang harus diikuti, serta alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk melakukan tayamum. Yang kedua yaitu kompetensi. Kompetensi yang pertama itu standar kompetensi. 1. Memahami pengertian tayamum. 2. Memahami syarat-syarat tayamum. 3. Memahami rukun-rukun tayamum. 4. Memahami hal-hal yang membatalkan tayamum. Selanjutnya yaitu kompetensi dasar. Sebagai kompetensi tentang tayamum, kita dapat mempelajari tata cara melakukan tayamum secara benar, alasan-alasan yang membolehkan seseorang untuk melakukan tayamum, serta aturan-aturan yang harus diikuti dalam melakukan tayamum. Terakhir, indikator. 1. Mengenali situasi yang memerlukan tayamum. 2. Melaksanakan tayamum dengan benar. 3. Menentukan lokasi tayamum pada tubuh dan tanah yang tepat. 4. Menjaga kebersihan dan ketertiban saat tayamum. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dari bertayamum adalah membersihkan diri ketika tidak ada air bersih yang dapat digunakan untuk berwudu atau mandi. Dengan melakukan tayamum, seseorang dapat tetap menjaga kebersihan dan kesucian dalam menjalankan ibadah meskipun tidak ada air yang tersedia. Sekarang kita memasuki materi. Yang pertama yaitu pengertian. Tayamum adalah mengusap tanah atau debu yang suci ke muka dan kedua tangan sampai siku dengan beberapa syarat. Tayamum adalah pengganti wudhu atau mandi sebagai rukhsah atau keringanan untuk orang yang berhalangan menggunakan air karena beberapa sebab, yaitu 1. Karena sakit. Kalau memakai air, bertambahlah sakitnya atau lambat sembuhnya kalau kena air. 2. Karena dalam perjalanan, seperti di dalam pesawat maupun kereta. Dan terakhir yaitu karena tidak ada air. Selanjutnya itu syarat-syarat tayamum. 1. Sudah masuk waktu sholat. Tayamum dilakukan setelah masuk waktu sholat dan seseorang terhalang untuk mendapat atau menggunakan air. Jadi ketika masuk waktu sholat, pada saat itu tidak ada air, maka boleh bertayamum. Kedua, tidak mendapatkan air. Tayamum dilakukan karena tidak adanya air, kecuali bagi orang yang berhalangan menggunakan air seperti sakit, maka ia boleh bertayamum meski ada air. 3. Dengan tanah atau debu yang bersih. 4. Menghilangkan najis. Orang yang akan bertayamum sebelumnya harus terlebih dahulu membersihkan dirinya dari najis. 5. Satu kali tayamum hanya untuk satu kali sholat fardu. Jadi sebelum sholat fardu kita kan tayamum. Nah, setelah selesai sholat fardu, mau sholat lagi kita harus tayamum lagi karena harus diulang. Selanjutnya yaitu rukun-rukun tayamum. Pertama, niat. 2. Mengusap muka dengan tanah atau dengan debu dengan satu usapan. Ketiga, kedua tangan sampai siku menggunakan tanah atau debu dengan satu usapan. Keempat, tertib, artinya berurutan. Jadi dimulai dari niat, mengusap muka, kemudian mengusap tangan sampai ke siku. Jadi harus berurutan, tidak boleh dari tangan dulu baru ke muka atau niat. Selanjutnya, gambaran cara bertayamum. Nah, pertama kita tempelkan pada
tanah. Kemudian tanah yang menempel itu kita hentakkan ke kedua tangan kita untuk mengambil debu-debu yang halus, kemudian diusapkan ke muka. Setelah diusapkan ke muka, kita ulang lagi ke gambar pertama dan dilakukan juga pada tangan kanan dan tangan kiri. Selanjutnya itu hal-hal yang dapat membatalkan tayamum. Yang pertama yaitu segala sesuatu yang membatalkan wudhu, jadi kayak kentut gitu, atau bersentuhan kulit laki-laki atau perempuan dan lain sebagainya yang membatalkan wudhu, itu sama juga dapat membatalkan tayamum. Kedua, melihat air sebelum sholat. Nah, jadi ini kita mau sholat terus tidak ada air, kita tayamum. Nah, setelah tayamum kita tiba-tiba melihat air, maka wajib berwudu, kecuali orang yang bertayamum karena sakit yang tidak bisa menggunakan air, jadi boleh bertayamum. Dan yang terakhir, murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya itu pustaka. Dalam materi ini saya menggunakan kitab yang bernama Mabadi Ilmu Fikih jilid 1, 2, dan 3. Profil saya, nama saya Muhammad Amin Rapli, NIM-nya 2211306073, Prodi PGMI 1, Matkul Teknologi dan Media Pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun sesuatu yang tidak mengenakan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.